فيتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الآلام دهره كله فيجود عليه من ماله بشيء يزيل الضغائن والأحقاد ويحل محلها المحبة الوئام وبهذا يتم السلم بين الطبقات. Maka dengan puasa dia merasakan bagaimana lemahnya dirinya, bagaimana ketika lapar dan haus, saat itulah akan menurun sifat tagha pada manusia. Termasuk hikmah dari puasa adalah hikmah dari sisi akhlak, hikamun akhlaqiyah, hikmah-hikmah dalam bentuk akhlak, tarbawiyah, pendidikan. Fahuwa yu'allimu as-sabr, yani puasa mengajarkan kita kaum muslimin untuk sabar, wa tahammul, dan untuk memikul beban dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika melihat al-ajr, pahala yang besar, maka dia akan sabar. Bahkan bukan hanya sabar di atasnya, sabar yaitu menikmati apa yang dia rasakan sebagai beban tadi, dirasakan sebagai nikmat. Atau waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan ketentraman hatiku dalam salat. Di salat itu ketentraman hati beliau, gembira, bahagia, suka. Sehingga ketika masuk waktu salat, dia berkata pada Bilal, "Ya Bilal, arihna." Ya Bilal, ma mana arihna? Istirahatkan kami, buat kami raha, jadikan kami istirahat. Yani kumandangkanlah azan, kami ingin ibadah. Itu menunjukkan bahwa taklufah tadi menjadi nikmat, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Baik, demikian pula puasa. Dia akan sabar menahan lapar, akan sabar menahan haus, akan sabar menahan syahwatnya karena sesuatu yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun indal iftar, gembira ketika berbuka sampai maghrib, terbenam matahari. Alhamdulillah. Dia minum air putih, air biasa, tapi terasanya nikmat yang tidak pernah dirasakan minum air putih seperti itu ketika tidak puasa. Iya Pak ya. Dhahab al-dhama wa btallat al-uruq wa thabat al-ajr insyaallah. Hilang dahaga, hilang haus, basah kerongkongan, dan tetaplah pahala di sisi Allah Ta'ala. Itu farhatun. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan gembira ketika bertemu Allah Ta'ala, melihat pahalanya yang besar. Karena puasa pahalanya istimewa, berbeda dengan yang lainnya yang dilipatkan dari 10 sampai 100 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka ketika dia sudah biasa berpuasa, menahan nafsunya, menahan syahwatnya, menahan makan dan minumnya karena Allah, dan menunggu sampai berbuka, maka terlatihlah dia untuk sabar menghadapi perkara yang haram. Fahadihi barakallahu fikum hikamun tarbawiyah, akhlaqiyah, yu'allimu sabr wa tahammul wa yuqawwil azimah wal iradah, memperkuat kesungguh-sungguhan seseorang, memperkuat keinginan seseorang, wa yumarrin ala mulaqati syada'id, dan melatih. Yumarrin ini tamrin, latihan. Ala mulaqati syada'id, ketika menghadapi syada'id, kesusahan-kesusahan. Wa tadliliha, ketika mendapatkan musibah yang menjatuhkan dia, merendahkan, biasa. Mengapa? Biasa puasa. Wasi'ab, ketika perjuangan dalam jihad fisabilillah. Wasi'ab wa tahwiniha,
maka segala macam kesusahan-kesusahan dia akan jalani dengan sabar dan dengan kuat, terlatih. Wa minha hikamun sihhiyah, hikmah-hikmah kesehatan. Lianna al-ma'idah baitud da', karena yang namanya lambung adalah tempat berkumpulnya segala macam penyakit. Wal himyah ra'sud dawa, sedangkan pencegahan, penjagaan itu adalah induknya segala obat. Ra'sud dawa, induknya, kepalanya segala obat. Maka al-himyah adalah ra'sud da, penjagaan itu adalah induknya segala obat. Mesti dokter itu kalau sudah nulis resep, ngasih ini resepnya, beli obat ini, obat ini, obat ini. Cukup sampai di situ? Tidak. Dia akan berkata, jangan makan pedas, ya, jangan makan yang berlemak, jangan makan apa itu? Pencegahan. Kalau obat ini minum semua, tapi semua tadi dia langgar, dia sakit lagi. Terus buat apa obatnya? Berarti apa intinya obat itu? Ra'sud dawa al-himyah, menjaga diri. Wal ma'idah, tempatnya penyakit, kamu masukkan ke dalam perutmu segala macam makanan yang mengandung ini, yang mengandung itu, yang mengandung segala macam. Tetapi subhanallah, pada bulan puasa sebulan penuh kamu siang hari kosongkan semua itu, perutmu kosong, istirahat. Masya Allah, kembali lambung itu menjadi bersih, kembali menjadi sehat. Wala budda lil ma'idah an ta'khudh fatratan istirahah wal istijmam. Maka karena lambung tadi adalah tempat masuknya segala macam penyakit-penyakit tadi, kalau engkau melihat lambungmu sendiri, mungkin kau akan muntah. Jijik, mengerikan. Di dindingnya itu ada segala macam yang melekat, ya. Ada yang kerak dalam bentuk lemak, dalam bentuk warnanya merah, kehitam-hitaman, segala macam, kotor, ya. Apa itu? Sisa-sisa makanan yang kalian makan setahun. Jadi Allah SWT menurunkan pada nabinya, mengajarkan kewajiban, istirahatkan semua alat-alatmu, alat-alat yang berkait dengan pencernaan, lambungnya, ususnya, nggak makan, nggak minum seharian, 12 jam paling sedikit, terkikis semua dinding-dinding lemak tadi. Alhamdulillah dia sehat kembali, menyerap kembali dengan baik bahan makanan yang kamu makan. Kotoran-kotoran yang mereka sering beri nama dengan toksin keluar semua tuh, dicuci. Ba'da ta'bin tawalut ta'ami 'alaiha, setelah lelah lambung ini dan semua yang berkait dengannya, lelah, ta'ib. Kenapa? Tawalut ta'ami 'alaiha, tawali, tidak pernah berhenti. Iya kan? Makan pagi, makan siang, makan malam, makan sore, makan pagi lagi, makan siang lagi, makan sore, terus begitu monoton, nggak pernah istirahat. Alhamdulillah ciptaan Allah kuat, ya. Kalau mesin ciptaan manusia atau bikinan-bikinan manusia itu harus diistirahatkan 3 jam sehari, ya. Kalau kamu punya mesin diesel nggak boleh 24 jam. Kalau mau 24 jam berhenti 3 jam, kemudian baru nyalakan kembali. Harus punya 2, ya. Alhamdulillah ciptaan Allah. Tetapi barakallahu fikum, kalau kalian tidak mengistirahatkan yang di bulan Ramadan, akan datang berbagai macam penyakit. Berarti hikmah dari puasa termasuk di dalamnya adalah hikmah sihhiyah, yaitu la budda lil ma'idati an ta'khudh fatratan atau fatrat istirahah ba'da at-ta'ab tawali at-ta'ami 'alayha wa ishtighaliha bi islahihi. Kasihan lambung kita, kasihan usus kita, kasihan, perlu diistirahatkan. Hadhihi nubdzah atau nubadzun
Bukan hanya satu nubdah, tapi nubadun. Hadhihi nubadun yasiratun tushiru ila syai'in min hikamillahi ta'ala wa asrarih. Ini adalah beberapa intisari yang sedikit mengisyaratkan kepada sesuatu dari hikmah-hikmah Allah dan rahasia-rahasia Allah terhadap hamba-hambanya ketika Allah memerintahkan perintah-perintah syariat. Ternyata pasti ada rahasia di balik itu, dan pasti ada hikmah di balik itu. Dikatakan pasti karena Allah tidak mungkin menyuruh sesuatu sia-sia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu tanpa hikmah, karena Allah memiliki sifat ahkamul hakimin, maha memiliki hikmah. Maka apakah diketahui ataupun tidak diketahui, pasti ada hikmah. Maka apa yang kita sebutkan ini Waidu bin Faid, sedikit dari sekian banyak, hanya percikan dari gelombang yang besar dari faedah-faedah. Masih ada sekian banyak gelombang yang besar yang kita nggak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wastiqsa ma yuhitu bihi al-aql al-bashari yahtaju ila tasanif mustaqillah. Bahkan istiqsa untuk menelusurinya, mengumpulkan semua yang meliputi atau yang bisa dipahami dengan akal manusia, al-aql al-bashari, yahtaju ila tasanif mustaqillah, butuh atau memerlukan untuk kitab khusus, bukan satu kitab, berkitab-kitab khusus untuk membahas ini, hikmah ini. Fadlan amma la ya'lamuhu illallah, lebih-lebih lagi apa yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang setetes ini kalau engkau mau tulis bisa berjilid-jilid. Hikmah dari puasa. Itu maksud beliau. Yahtad ila madza? Ila tasanif. Ini yang bisa diketahui oleh akal basyari, yang bisa diketahui oleh akal manusia, bahwa itu ada hikmahnya. Kalau tidak ada hikmahnya secara akal, nggak ada dokter rumah sakit yang menyuruh untuk pasiennya berpuasa. Sekarang ada. Jangan makan, jangan minum sampai jam sekian ya. Kamu jangan begini, jangan makan ini, jangan makan. Biarkan dulu istirahat lambungmu. Barakallahu fikum. Yang diketahui saja oleh akal manusia, yahtad ila tasanif mustaqillah, yang tersendiri. Fadlan amma la ya'lamu illallah, lebih-lebih lagi yang hanya Allah yang tahu hikmah-hikmahnya. Min asrar al-hakimah ar-rashidah, dari rahasia Allah yang tersembunyi, yang sangat bijak, yang sangat lurus. Al-hadits ar-rabi wa sab'un ba'da al-mi'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la taqaddamu ramadana bisawmi yawmin aw yawmayn illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis pertama dalam bab as-siyam atau dalam kitab as-siyam adalah ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jangan mendahului Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari, kecuali seseorang yang biasa berpuasa, maka silahkan berpuasa. Ramadan diawali dengan hilal bulan Ramadan dan diakhiri dengan hilal bulan Syawal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah ketika engkau melihat hilal dan beridul fitrilah ketika engkau melihat hilal. Jangan didahului 1 hari atau 2 hari. Udahlah, nggak usah lihat hilal deh. Saya langsung puasa aja sekarang di akhir bulan Sya'ban, tanggal 29, tanggal 30,
terus lanjutkan puasa, otomatis Ramadannya masuk di dalamnya. Ya Pak ya. Ya iya sih sesungguhnya. Tapi Nabi melarang. Orang-orang biasa beralasan dengan ihtiyatan, kehati-hatian. Barangkali nggak terlihat, barangkali salah hitung, barangkali, maka kita awali dari mulai tanggal 29, 30. Kalau Sya'bannya 29 hari, otomatis kita puasa, alhamdulillah. Kalau ternyata 30 hari, kita juga puasa, alhamdulillah, aman. Sebagai kehati-hatian, kata Nabi, jangan. Agama tidak dengan akal-akalan, agama tidak dengan model-model seperti itu. Walaupun maksud daripada nanti kita nggak puasa padahal sudah masuk Ramadan, lebih baik kita puasa duluan supaya kita masuk bulan Ramadan. Jangan pakai daripada mendingan. Agama dengan hujjah, dengan dalil. La taqaddamu Ramadana, jangan mendahului Ramadan 1 hari, 2 hari. Sumu li ru'yatih. Kalau terlihat hilal, puasa. Kalau tidak terlihat, atimus Sya'ban 30 yauman. Kalau tidak terlihat, maka genapkan Sya'ban yang menjadi 30 hari. Al-gharib dari kalimat-kalimat dalam hadis ini adalah kalimat taqaddamu, difathahkan di ta dan dal ala halfi ta'il mudhara'ah, tetapi dengan dihadzafkan tak mudhara'ahnya. Lian asluhu taqaddamu. Ini fil apa ini? Kalau fil mudhari' wazannya enggak seperti ini. Tafa'alu. Ini fil madhi tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Ternyata ada yang dimahdzufkan karena taknya 2. Dan biasanya mereka orang-orang Arab kalau ada berurut-urut atau berturut-turut tak dengan tak dijadikan satu. Tatadakkar jadi tadakkaru. Demikian pula taqaddamu asalnya dari tataqaddamu, la tataqaddamu Ramadana. Berarti taknya bukan ta'ul mudhara'ah. Kalau tak mudhara'ah harusnya tuqaddimu, bukan taqaddam wazannya. Bifath ta'i wad dal ala hadfi ta'il mudhara'ah, dengan menghadapkan ta'ul mudhara'ah, lianna aslahu la tataqaddamu. Asalnya jangan mendahului la tataqaddamu, tetapi hudifat ta' min ta'aini. Al-ma'na al-ijmali. Asy-syari' al-hakim yuridu at-tamyiz baina al-ibadat wal 'adat. Syariat yang sangat hikmah ini, syariat Allah yang penuh hikmah, menginginkan agar ada pembedaan antara ibadat wal adat, wa yuridu an yumayyiz aidan baina furudil ibadah wa nawafilha, dan juga menghendaki pembedaan. Lihat terjemahan saya, bukan perbedaan, pembedaan. Ini yang membedakan. Yumayyiz baina furudil ibadat, yurid an yumayyiz baina furudil ibadat. Syariat yang mulia ini juga menghendaki untuk pembedaan antara yang wajib-wajib dari ibadah dan yang sunnah-sunnah. Yang pertama tadi ibadah dan adat harus dibedakan. Kamu ini mandi wajib atau mandi hanya sekedar penyegar badan? Kalau mandi wajib, bedakanlah dengan mandi yang biasa ya. Dengan apa? Dengan niat misalnya. Baik. Sekarang antara ibadah dengan ibadah, fahada tafriq atau tamyiz baina furudil ibadah wa nawafilha, liyahsul al-farq baina hada wa dhak, agar terbedakan antara yang ini dengan yang itu. Lidha fa innahu naha an taqaddumi syahri Ramadan bi siyami yaumin aw yaumain. Oleh karena itulah dilarang untuk mendahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa. Kita akan tanya, berarti yang Ramadan yang mana? Kalau dalilnya barangkali daripada kan supaya kita nggak terlambat atau nggak terlalu cepat, ya sudah puasa aja terus.
otomatis masuk, nggak bisa. Harus jelas mana yang sunnah, mana yang wajib. Puasa Ramadan wajib, selain Ramadan sunnah. Illa man kana lahu ibadatun min saumin, kecuali orang yang terbiasa puasa rutin seperti puasa al-khamis al-itsnain, puasa Senin Kamis, atau qadha'i tadayyiqi waqtih, atau mengqada sesuatu yang habis waktunya, menunaikan sesuatu, mengqada yang sudah nggak ada waktu lagi kecuali saat itu. Au nadara, au nadarun lazimahu, atau nadar yang dia harus kerjakan. Saya bernadar akan begini, tiba-tiba belum selesai puasa nadarnya, masuk Ramadan. Falyasumhu, maka saat itu tidak mengapa. Itu lain perkara. Tidak disengaja. Karena ada kasus-kasus tertentu. Senin Kemis dia puasa, pas Kemis berikutnya tanggal 30 Sya'ban. Tetapi kalau menyengaja tidak boleh. Li'annahu ta'allaq bisababihi, karena masing-masing puasa tadi, apakah puasa nadar atau puasa yang biasa dilakukan seperti Senin Kemisnya, itu berkait dengan sebabnya, tidak berkait dengan yang lain. Bi khilafi nafl siyam, berbeda dengan puasa nafil, puasa nafilah yang mutlaqah, yang kapan saja boleh puasa, saat itu jangan. Fa aqall ma fihi al-karahah, maka paling sedikit makruh, paling sedikit. Bisa lebih, nah, bahkan yang rajih lebih dari sekadar makruh. Karena dibawakan beberapa hadis yang menyatakan dengan ancaman, siapa yang berpuasa pada hari tersebut faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari tersebut berarti dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Ini Rasulullah SAW sendiri, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya ini ancaman keras, ya. Tidak sekedar makruh. Dikatakan asa, apakah maksiat makruh? Tetapi akal syai' paling sedikit pendapat ulama adalah makruh paling ringannya. Nggak ada yang membolehkan, nggak ada. Berarti siapa yang bilang ihtiyat tadi bukan ulama? Bukan. Bukan ulama yang mengatakan sebagai kehati-hatian. Itu orang aklani yang akal-akalannya berpikir daripada kita nanti salah lihat atau salah ngitung atau kita nanti begini-begini, mendingan kita puasa terus aja dari mulai sebelum Ramadan sampai Ramadan. Ya. Itu akal-akalan dan tidak demikian ucapan para ulama. Ucapan mereka para fuqaha, akal